Seharusnya kau menuruti nasihat mereka. Dasar keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini, sampai jadi jelek begini masih ngontang-ngatik. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang kurang bertimbangan. Apa? Salahku sendiri. Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Nih, lihat. Gayamu seperti seniman dunia, estetika. Kamu pikir semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kamu impikan? Coba kalau kamu dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu, sekolah dengan baik, hidup tertib, layaknya anak-anak yang waras pikirannya. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni. Inilah hasilnya begadang setiap malam, menumpahkan segala ide, imajinasi, membentuk watak. Salah. Seperti anak-anak perempuan di kampung saya juga tidak tahu cerita apa yang saya miliki dan saya banggakan, selain cerita lumrah yang tak mengilhami siapapun. Tapi sejak guru bahasa Indonesia saya menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasakan sesuatu yang tertuang di dalam dada dan pikiran saya. Saya tidak pernah membenci pelajaran apapun, tetapi saya lebih mencintai novel-novel serta karya seni yang lainnya. Lalu teman-teman saya memberikan gelar khusus kepada saya. Sok tua, orang aneh, gak matching dengan umur, sok betul. Teman-teman tidak mengucilkan saya. Mereka hanya mengolok-olok saya demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang, karena setidaknya saya bisa menyenangkan orang lain. Apa? Aku mengacaukan hidupmu. Aku yang mengakibatkan semua yang kau keluhkan itu kepadaku. Hei Nona, ups, kau masih Nona ataukah sudah Nyonya? Ataukah setengah Nona dan setengah Nyonya? What the hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usiamu yang seperti ini, harusnya kau sudah menentukan pilihan. Kau tak perlu ikut-ikutan seperti mereka yang menjalani hidupnya seolah-olah ia mendapatkan warisan. Kau harus memilih, dan di sini aku memilih. Aku memilih menjadi seorang seniman. That is my choice. Berhentilah mengeluh, berhentilah merengek. Biarkan saya istirahat. Biarkan saya sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu dengan berani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini tidak akan menjanjikan finansial, tidak menjanjikan popularitas yang bertambah, atau bahkan status yang membanggakan keluarga saya. Tetapi ini semua pilihan saya. Mereka tidak akan mendukung saya. Saya tahu mereka berharap yang bahwa saya akan gagal dan menjibir di depan muka saya bahwa pendapat mereka yang benar. Lalu mereka akan berkata bahwa saya telah gagal.
mencari kerja, menikah, lalu masuk surga. Liar. Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Mengapa sebuah pemikiran bebas harus dianggap bahaya dan dicurigai? Mengapa anak SMA akan terlihat aneh jika dia berpikir melampaui batasnya? Apakah setiap orang yang belajar dengan tekun hanya akan dianggap benar jika dia menjanjikan profesi seperti PNS, pegawai bank? Lalu, apakah seseorang yang telah belajar tekun dan dia tidak menjanjikan sebuah profesi itu dianggap sebagai seorang yang gagal atau keliru? Apakah menjadi seorang remaja sama artinya dengan remaja yang nongkrong asyik, update status di FB agar terlihat up to date setiap hari? Saya hanya ingin menjalani dan melihat hidup saya dengan cara yang berbeda. Dan saya menemukannya dalam sastra, seni, dan musik. Barangkali kalian akan berpikir bahwa ini bukanlah kata-kata yang keluar dari benak remaja. Tidak, ini memang saya. Beri kami kalimat-kalimat yang akan menggedor jiwa. Beri kami kata-kata yang akan membuat kami mencernanya dengan dalam. Maka kami akan berbeda. Bahwa kalian yang menganggap saya menjadi remaja yang aneh tidak akan menganggap saya menjadi remaja yang aneh. Saya susah sekali mendamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus diselesaikan besok karena penerbit telah memberikan deadline kepada saya. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sejak 10 tahun terakhir, saya kewalahan karena banyak produsen film yang meminta naskah pada saya. Karena saya kehabisan ide, akhirnya saya memberikan kisah hidup saya sendiri. Saya akan sangat menghargai pendapat Anda apabila ingin memberikan ide bagaimana mengakhiri konflik mereka berdua. Tapi sebelum itu, saya pamit undur diri ke dalam karena anak saya yang kecil telah menangis dan saya akan membacakan dongeng tidur untuknya.